Oke, ini bahasan kita International Political Economy. Mohon maaf, saya bukan orang yang ahli di bidang ini. Harusnya kalau bisa ada dosen IPI, KBI 2 yang kemudian bisa ngejelasin ini dan pasti akan sangat lebih komprehensif. Saya cuma ngenalin aja kepada Anda sesuatu yang kemudian saya tahu. Tadi Evita nanyain, oh di Middle East kalau dijelasin pakai kacamata IPI, sorry, saya ngikutin masalah Middle East, tapi jarang pakai kacamata IPI. Saya selalu melihatnya sebagai konflik, lalu kemudian politik di antara pihak-pihak yang ada, mereka punya kepentingan apa dan sebagainya. Dijelaskan secara ekonomi, kayaknya sih bisa karena mereka banyak berantem di sana karena sumber daya. Sumber daya bicara tentang ekonomi lagi juga. Termasuk kemudian perang-perang yang terjadi banyaknya juga karena ingin menguasai sumber daya. Bisa banget untuk dijelasin secara ekonomi, pakai kacamata ekonomi. Tapi maaf, saya bukan expertise saya di sana, jadi saya nggak berani ngomong tentang hal tersebut. Oke, saya ngenalin dikit aja. Intinya kenapa kemudian IPI? Apa itu IPI? IPI lagi-lagi saya mau ngingatin ke teman-teman kalau misalnya kita di HI ya, kita bukan di Fakultas Ekonomi. Jadi IPI itu adalah branch of IR, cabang dari ilmu hubungan internasional. Banyak cabangnya kayak ada studi keamanan itu dari HI juga, strategic studies, international organizations. Lalu kemudian salah satunya adalah IPI. Dan IPI karena dia part of IR, IR is part of political science. Jadi heavy-nya itu lebih ke politics, bukan di ekonomi. Jadi it is not purely studying about economics. Kita nggak ngomongin tentang ekonomi per se, tapi kita ngomongin aspek politik dari ekonomi. Jadi ekonomi seakan-akan jadi kayak konteks ya, ketika bicara tentang IPI. Dan aspek politik dari ekonomi, misalnya kayak gimana sih hubungan antara politik dengan ekonomi, atau dalam kejadian ekonomi tertentu kemudian siapa dapetin apa dan bagaimana. Kan bicara politik itu who gets what, when, and how. Itu atau mungkin aktor yang banyak bakal dibahas oleh orang-orang IPI adalah bagaimana state yang representasi politik kemudian berhubungan dengan market sebagai representasi dari ekonomi. Ini yang biasanya kemudian dibahas oleh teman-teman yang ada di IPI. Jadi kalau teman-teman senang dengan ekonomi, silahkan. Kemudian ntar di Unpar kita punya KBI 2 terkait dengan International Political Economy. Tapi jangan takut juga, karena kita nggak ngomongin ekonomi secara ekonomi. Ada mata kuliah International Economics di Fakultas Ekonomi. Itu beneran ngomongin tentang ekonomi, supply demand dengan ekonometri dan sebagainya. Kita nggak ngomongin itu, kita ngomongin tentang aspek politik dari ekonomi. Lalu kenapa sih IPI? Karena menurut ahli-ahli IPI, politics cannot self-sustain in IR. Nggak bisa kemudian semuanya cuma pakai kacamata kacamata politik. Banyak hal yang mempengaruhi sebuah negara berperilaku, lalu kemudian bikin kebijakan tertentu itu karena ekonomi, bukan cuma karena politik. eh Lagi-lagi saya mungkin agak disagree dengan ini karena saya lagi-lagi ada di bidang politik, lebih ke politik ya. Tapi mungkin ada benernya juga. Kata orang-orang IPI, economical aspect play important role in international politics. Banyak aspek ekonomi yang kemudian memainkan peranan penting dalam politik internasional. Dan kadang malah dengan ekonomi itu bisa bikin negara saling kerjasama. Atau malah kemudian karena ekonomi negara kemudian kepecah misalnya. Em, Taiwan dengan China, walaupun mereka gontok-gontokan secara politik, secara ekonomi mereka punya hubungan interdependensi dan mereka berhubungan satu sama lain. Malah bikin Taiwan dengan China ya sekarang cuman kayak gesek-gesekan dikit lah, nggak sampai kemudian sampai perang dan sebagainya. Karena investasi paling besar di China salah satu investasi paling besar yang mengalir ke China itu dari Taiwan. Eh, dan Taiwan itu salah satu negara dengan FDI terbesar di dunia. Seperti itu yang kemudian bikin mereka ya berantem secara politik, secara ekonomi kemudian mereka baik-baik aja. Lalu kemudian market, pasar dan negara itu punya hubungan yang dekat, lalu kemudian punya unique relationship yang di beberapa negara kemudian market
negara ikutan di market, ada yang cuma ngawasin market, atau malah marketnya adalah negara misalnya. Itu yang kemudian jadi apa? Jadi dinamika sendiri yang kemudian membuat IP ini jadi sesuatu yang menarik. Lalu ini bukti juga terkait dengan ekonomi itu kemudian penting. Ini adalah posisi negara dengan perekonomian terbesar terkait dengan GDP negara-negara tersebut yang top 10-nya pada tahun 2014. Lalu kemudian ada proyeksinya juga di tahun 2050. Ini proyeksinya dilakukan oleh The Economist Intelligence Unit, sedangkan yang di 2014 ini angka ini adalah angka dari World Bank. Dari laporan ini bisa dilihat 10 negara dengan ekonomi terbesar di tahun 2014. Ada US. Anda tahu posisinya US di mana sekarang? US masih satu-satunya hegemonic power pada saat ini. Belum ada yang kemudian menggantikan US sebagai hegemon pada saat ini. China nomor 2 secara ekonomi, Anda tahu posisinya China kemudian ada di mana. Mereka yang jadi negara yang berani untuk ngeyel kepada US, berani untuk ngelawan kepada US. Malah sekarang katanya melakukan kompetisi. Saya nggak berani ngomongin tentang perang dagang karena itu bukan perang. Kompetisi dagang dengan US. Berani bantah-bantahan lah dengan US pada saat ini misalnya. Itu China. Dan ekonominya adalah nomor 2 di dunia. Kemudian dari Jepang, Jerman, Inggris, Prancis. Ada sih Brazil, negara yang banyak mengkategorikan sebagai masih negara berkembang, tapi dia great power loh di kawasan Asia, Amerika Latin, Amerika Selatan. Ada Italia, India, Rusia. Mereka adalah negara dengan power yang cukup besar dalam politik internasional. Dan ketika dilihat di ekonominya, ekonomi mereka kemudian memang top 10. Katanya sih 2050 kondisinya akan seperti ini. China karena pertumbuhan ekonominya rata-rata 6-8%, berarti dia lari kenceng. Sedangkan US itu cuma di 2%-an. Tetap tumbuh, tapi kemudian nggak tumbuh-tumbuh amat. Di tahun 2030 akan hampir sama. Di 2050 China kemudian akan jauh meninggalkan Amerika Serikat katanya. Dan Indonesia nomor 4. Let's see lah, itu akan terjadi atau tidak. Apalagi dengan COVID seperti ini, semuanya nge-restart juga kan. Semuanya kemudian di angka 1-2% atau minus di tahun 2020 kemarin. Oke, tapi itu what makes them global player karena ekonomi. Jadi ya bisa dikatakan bahwa ekonomi berpengaruh kepada power negara. Lalu kemudian ini beberapa asumsi Marxis. Marxis lagi-lagi saya nggak berani ngomong, bukan nggak berani, saya orang yang nggak terlalu suka dikotomi neo-Marxis dan sebagainya. Tadi pertanyaannya dari Nicholas, apa sih bedanya Marxis dengan neo-Marxis? Marxis yang klasik itu yang dibawa oleh Karl Marx, lalu kemudian berubah kemana-mana, jadi neo-Marxis di mana-mana. Neo-Marxis di HI ya itu yang kemudian dicetuskan oleh salah satunya adalah Immanuel Wallerstein. Dia bilang aktornya bukan lagi borjuis dan proletar, tapi core dan periferi dan sifatnya lintas batas negara. Unitnya jadi negara. Itu neo-Marxis di HI. Tapi kalau di politik beda lagi. Lalu kemudian di sosial kemudian beda lagi. Itu, tapi basically Marx bicara tentang ekonomi. Dulu itu dia ngelihat kondisi di Jerman, kalau misalnya ternyata ada kaum borjuis di satu sisi, kemudian ada kaum proletar. Kaum borjuis yang kapitalis, dia yang menguasai sumber-sumber produksi. Dia menguasai tanah, alat-alat produksi, pabrik, dan sebagainya. Kaum borjuis ini nggak punya apa-apa, dia cuma punya tenaga. Dan kaum proletar ini nggak punya apa-apa, dia cuma punya tenaga. Dan mereka kerja. Dan mereka kerja ke kaum borjuis, mereka dependent. Dan malah kemudian dieksploitasi. Dieksploitasi dalam artian, pokoknya kalian kerja. Ya sudahlah dengan gaji yang murah dengan upah yang murah dan sebagainya kehidupan mereka nggak terjamin lah intinya seperti itu tapi kerjanya keras tiap hari malah kemudian si kaum kaum borjuisnya itu cuma ongkang kaki doang katanya itu di satu sisi lalu kemudian di antara proletar dengan proletar yang lain mereka kemudian saling teralienasi mereka bersaing karena lapangan kerja terbatas.
Lalu kemudian mereka saling kompetisi di antara mereka. Padahal sebenarnya si proletar ini jumlahnya di dalam komunitas lebih banyak dari kaum borjuis. Kenapa kemudian kaum proletar ini nggak bikin gerakan revolusi, revolusi komunis kalau kata Marx, di mana kemudian menciptakan sistem di mana nggak ada lagi kelas yang si proletar kemudian menindas si borjuis menindas si proletar. Karena proletar ini jumlahnya kemudian cukup banyak, bahkan ya tadi sekarang kemudian apakah hal tersebut masih terjadi? Masih terjadi kok. Contoh misalnya, kalau Anda datang ke kayak di Bandung itu ada Trans Studio Mall. Datang ke mall di Trans Studio. Baru masuk kalau nggak salah sebelah kiri itu ada Salvatore Ferragamo butik. Saya belum pernah masuk ke dalam sana karena nggak tahu mau beli apa juga. Above my pay grade juga. Tapi bayangannya seperti ini. Pegawai yang ada di sana, yang tiap hari megangin barang-barang yang ada di sana, apakah kemudian yang ngerawat barang-barang itu juga, apakah kemudian dengan gajinya cukup untuk bisa menikmatin barang tersebut? Kayaknya sih enggak. Padahal kemudian mereka yang berhubungan dengan barang tersebut dan sebagainya. Itu eksploitasi dari kaum borjuis kepada kaum proletar. Kalau kata Marx. Dan harusnya si kaum proletar ini sadar bahwa mereka dieksploitasi. Bersatu lalu kemudian tumbangkan sistem yang sifatnya menindas mereka ini. Itu kalau kata Karl Marx. Eh, yang kemudian yang bikin kenapa revolusi komunis nggak pernah jadi, salahnya adalah salah Marx sendiri. Kenapa dia bikin buku yang kemudian buku tadi dibaca oleh kaum borjuis sehingga kaum borjuis bilang, wah kita bakal direvolusi, bakal didemo dan sebagainya. Ya sudah, kita kasih aja tunjangan kepada pekerja kita. Kita kasih saja kemudian jaminan kesehatan kepada pekerja kita dan sebagainya. Kondisi kaum buruh di Eropa lebih baik setelah itu. Dan tadi, kelebihan dari kapitalis adalah mereka bisa beradaptasi. Itu dalam sistem yang sifatnya domestik, yang kemudian ini dibawa ke internasional. Dan salah satu tokohnya adalah Immanuel Wallerstein. Dia percaya bahwa economic production is the basis for all human activities, termasuk kemudian international politics. Dan dalam hubungan internasional ada class exploitation, ada eksploitasi kelas dari kelas yang lebih tinggi, yaitu negara-negara core kepada negara-negara periferi. Dan highly dependencies in international system, ketergantungan yang cukup tinggi dari negara-negara periferi kepada negara-negara core. Dan aktor utamanya adalah kelas, dan sifat hubungan antara kelas adalah konfliktual dan eksploitatif. Dan malah di antara kelompok periferi itu saling ngejatuhin satu sama lain. Ini world system theory, gambarannya ada negara core, biasanya kemudian mereka kebiasaannya adalah mereka bisa ngasih value added karena mereka punya teknologi. Sedangkan si periferi, semi periferi itu nggak punya teknologi. Semi periferi mungkin punya teknologi tapi nggak terlalu maju lah. Periferi kemudian mereka cuma punya barang-barang baku. Barang baku yang kemudian mungkin malah mereka nggak sadar barang baku itu bernilai atau tidak. Contoh seperti ini, ada negara X yang kemudian mereka dikatakan oleh core, kamu punya minyak di dalam perut bumimu. Oh ya, ya udah. Tapi saya nggak bisa nyedot minyaknya karena saya nggak punya teknologi. Ya sudah, kalau kata si core, saya sedot ya minyaknya, kemudian kita baginya 50-50. 50-50 hasilnya. Ini dia punya minyak mentah setengah, kemudian setengahnya lagi kan jadi keuntungan buat si core. Terus setelah itu, kamu jual deh ke saya minyak mentahnya. Minyak mentah kan murah harganya. Ya udah dikasih ke si core, dijual dengan harga yang sangat murah. Si core kemudian bikin minyak mentah tadi jadi minyak jadi. Kemudian dijual ke periferi dan sebagainya. Harganya kemudian sangat tinggi karena tadi satu mereka punya teknologi untuk nyedot. Kalau nggak disedot oleh si core, si periferi ini punya sumber daya yang nggak bakal kepake karena dia nggak bisa mengeksploitasi sumber daya yang ada. Itu yang kemudian terjadi. Periferinya kemudian ya tetap jadi periferi, core kemudian
mendapatkan keuntungan yang lebih karena dia punya sumber produksi. Kadang-kadang periferi bisa jadi semi periferi. Tadi pertanyaan dari Justin kalau nggak salah, semi periferi kemudian tugasnya apa? Membuat kerja si core kemudian jadi lebih mudah. Kenapa? Karena kalau cuma langsung nyedot langsung dari periferi, takes time. Dan malah mungkin dia nggak punya sumber daya yang cukup. Ya udah butuh negara yang kemudian bisa nyedot jadi barang setengah jadi, kemudian dijual ke si core dalam kondisi yang lebih murah juga. Core kemudian tinggal ngasih, ya misalnya ngasih label dan sebagainya, kemudian dijual lagi ke semi periferi dan periferi. Itu, jadi ini cuma jadi Jadi hub. Ya, Lydia gimana? eh, kalau kan sekarang ini banyak berita tentang nikel di Indonesia kan Mas, nikel Ya, yang untuk Tesla itu. Nah, apakah kita yang posisinya adalah negara dengan sumber daya nikel yang dibilang paling baik dapat menjadi core gitu Mas? Atau apakah kita akan diberdayakan menjadi negara periferi oleh negara core? karena kita nggak punya teknologi bisa bikin Ya, Tesla, kita nggak bakal jadi core. Yang core-nya adalah Teslanya. oh, berarti kita akan tetap menjadi negara periferi yang memberikan sumber daya kepada negara core ya, tetap ya, Mas? Iya. Atau malah kalau enggak, kita jadi semi periferi ketika yang kita agak apa? Agak kreatif dikit. Pokoknya saya mau jual nikel, tapi nikelnya nggak dalam bentuk mentah. Saya bakal olah sedikit. Ya jadi semi periferi lah dia. Tapi tetap kemudian ntar ini dijadiin Tesla di sini, kita kemudian beli. Nggak Oh, mungkin kan kita bikin Tesla. oke. Thank you, Mas. Itu. Dan apakah ini kondisi yang ideal bagi negara core? Enggak. Negara core kalau bisa kemudian periferi bisa kemudian lebih maju. Tapi majunya jangan sampai jadi core. Contoh misalnya seperti ini. Amerika Serikat, dia meyakinkan Indonesia di tahun 60-an ketika Soeharto kemudian naik jadi presiden. Kamu mau nggak jadi negara maju seperti saya? Indonesia bilangnya mau dong. Ya udah, ikutin cara saya. Ada cara yang disebut sebagai sustainable development, pembangunan berkelanjutan. Saya kasih resepnya, saya bantu kamu, saya kasih apa namanya investasi dan sebagainya. Tapi kamu ikutin cara saya ya. Di tahun 60 seperti itu. Posisinya adalah US jadi negara core, Indonesia kemudian negara periferi yang nggak bisa bikin apa-apa. Dia cuma punya sumber daya. Tapi kemudian sumber dayanya aja dia nggak bisa nyedot. Kemudian dibantuin oleh US dan sebagainya sampai kemudian dengan ya kita punya program repelita lah dan sebagainya. Naik dong Indonesia. Tahun 1998 kita kemudian ingin lepas landas pada waktu itu. Walaupun lepas landas kemudian nyusuk lagi jatuh ke bawah. Eh kita bayangkan itu kemudian terjadi di tahun 2000. 2000 di tahun 2000 Indonesia kemudian tadi posisi di bawah tadi naik ke atas. Dia bisa punya industri lah dan sebagainya. Ngerugiin nggak buat How were US? you here? Ngerugiin nggak buat US? Dalam kondisi ini nggak ngerugiin buat US. Karena di tahun 2000 US nggak ada di sini lagi. US ada di atas lagi. Indonesia kemudian maju dari bawah ke atas, kemudian US-nya ada di atas. US ya tetap di atas, Indonesia kemudian tetap di tengah, tapi lebih maju dibandingkan tahun 60-an. Menguntungkan nggak buat US ketika Indonesia maju? Menguntungkan. Kenapa? Di tahun 2060, di tahun 60-an, Indonesia itu cuma bisa ngasih barang ke US. Ketika US bikin produksi barang, Indonesia nggak bisa beli. Karena nggak punya duit. Nggak punya duit, nggak punya kemampuan. Malah mungkin kita ngerasa nggak butuh. Di tahun 2000, kita bisa beli. Keuntungan kemudian akan didapatkan oleh siapa? Tetap core. Walaupun kita ngerasa bahwa, oh kita udah maju ya. Ya udah maju, tapi nggak bakal semaju core. Jadi quantum leap agak sulit untuk dilakukan. Walaupun ada negara-negara yang kemudian melakukan leap tadi. Kayak misalnya Korea Selatan, lalu kemudian Jepang. Dia dengan cara sendiri termasuk salah satu ide yang kemudian mereka munculkan adalah otarki. Jangan terlalu bergantung kepada pihak di luar dan sebagainya. Itu yang kemudian terjadi. Lalu kemudian intinya adalah tadi ada kelas lalu dalam sistem internasional. Kemudian merkantilis ini ngomongin tentang tadi dijelasin oleh kelompok neoliberal sedikit. Kalau bisa kita jadi negara otarki, economically independence. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri dan sebagainya. Dan dalam konteks merkantilis ini, politics lebih dimajukan ke depan dan negara malah jadi pemain dalam ekonomi.
peranan negaranya kemudian cukup besar. Dan mereka ngelihatnya adalah wealth and power complementary. Kalau kita punya perdagangan yang kemudian defisit dengan negara lain, itu kemudian kita harus rapihkan supaya kita surplus perdagangannya dengan negara-negara lain. Dan malah bisa jadi ancaman bagi negara kita. Security first. Kalau misalnya negara lain ketika berdagang dengan kita, kita kemudian lebih dagangnya kemudian lebih dikit, tapi belinya lebih banyak. Jadi negara kemudian harus economically independent kalau kata orang-orang merkantilis. Tapi dalam konteks ini sebenarnya balik ke dulu zaman kolonial karena yang berdagangnya adalah negara. Sekarang kemudian yang banyak adalah pasar. Nah, ini maju lagi ketika misalnya US ngerasa bahwa oh saya di domestik, ya di bawah Trump kemarin saya di domestik kok rugi ya dagang. Mereka kemudian udah agak balik ke merkantilis ini yang ketika dia ke perang dagang dengan China dan sebagainya. Negara kemudian memainkan peranan yang cukup besar dalam ekonomi. Itu merkantilis, lalu kemudian ini liberal economics, cara yang against terhadap dua hal yang tadi, mereka percaya bahwa liberal economics, market ekonomi itu harus autonomi, autonomous market ekonomi. Kalau pasar itu nggak boleh diikut campurin oleh even negara. Kenapa? Karena di dalam pasar itu ada invisible hand yang sifatnya sangat elastis. Jadi silahkan kemudian pasar bergerak dengan mekanismenya sendiri. Ketika mekanismenya tidak diikut campuri oleh pihak-pihak tertentu, mereka kemudian akan mencapai efektivitas. Pasarnya akan lebih efektif dan pertumbuhan ekonomi akan lebih baik. Dan mereka percaya bahwa economic exchange adalah positive sum game. Ketika ada perdagangan itu bakal saling nguntungin. Si pembeli bisa mendapatkan kebutuhannya, si penjual bisa mendapatkan keuntungan dari apa yang dia jual. Lalu kemudian negara peranannya apa? Negara jadi gamekeeper, jadi juri, jadi wasit yang ngawasin. Apakah ada yang cheating atau enggak? Ada yang kemudian melakukan praktek kartel misalnya, monopoli lah dan sebagainya. Itu yang kemudian dilihat oleh negara. Jadi negara kayak bikin regulasi aja, bikin regulasi, kemudian regulasinya itu diawasi pelaksanaannya oleh negara. Lalu kalau negara nggak ikutan dalam ekonomi, dapat duitnya dari mana? Negara kemudian dapat duitnya dari sini. Economic growth from individual, company, and multi-company will enhance state growth. Jadi tugas negara adalah memfasilitasi pasar. Private sector kemudian difasilitasi dalam hubungan ekonomi, biarkan kemudian ekonominya berjalan dengan sendiri dan didukung. Caranya kayak misalnya bikin infrastruktur biar ekonominya lebih mudah. Lalu kemudian nggak perlu dibatasi interaksi antara penjual dan pembeli dan sebagainya. Tapi didukung terus sehingga ekonomi muter. Dengan ekonomi muter, kan mereka akan dapetin pemasukan, growth. Pemasukan dari mereka, individual dapat pemasukan, company dapat pemasukan, multi company dapat pemasukan, mereka akan bayar pajak. Pajak kemudian karena mereka income-nya besar, pajaknya jadi besar. Pajak besar itu akan kemudian masuk ke negara dan itu bisa membiayai belanja-belanja negara. Bisa dipakai untuk bangun infrastruktur, bisa juga dipakai misalnya kalau ada pihak-pihak yang termarginalisasi dalam sistem yang ada, kayak misalnya petani, ya udah petaninya kemudian disubsidi misalnya. Atau UMKM, misalnya UMKM-nya disubsidi biar berkembang. Ketika sudah berkembang, ya sudah anggap dia kemudian jadi players dalam ekonomi. Atau ya kasih tunjangan lah dan sebagainya bagi masyarakat untuk sosial net buat masyarakat misalnya. Jaring pengaman sosial. Boleh itu. Jadi negara kemudian fasilitasi supaya ekonomi negara tersebut muter produktif, ketika sudah produktif dapat teksnya kemudian bisa dibiayain untuk bisa bikin ekonomi jadi lebih muter lagi. Itu yang dipikirkan oleh kaum ekonomik liberal sini. Itu slide terakhir saya terkait dengan IPE.
Oke, mohon maaf kalau misalnya tidak terlalu komprehensif, tapi saya lagi-lagi tugas saya adalah mengenalkan saja. Kalau Anda mau explore lebih lebih jauh, silahkan baca buku-bukunya IPI. Banyak kok buku-buku IPI. Pertemuan hari ini saya akhiri. Selamat sore, salam sehat semua.